Bab 391. Pertemuan selanjutnya kita adalah orang asing. Audrey sangat cepat, setelah turun dan melewati sudut jalan beberapa langkah lagi sudah sampai di restoran itu. Saat dia masuk, langsung bisa melihat Vina yang duduk tidak di kejauhan. Langkahnya terhenti, baru tiba-tiba teringat, sebelumnya waktu menelepon karena waktu yang dijanjikan sudah hampir tiba, jadi dia sedikit buru-buru ingin mencarinya. Tapi sekarang melihatnya duduk di sana baru teringat dia sedang makan dengan orang lain. Dia tiba-tiba berjalan ke sana apakah akan menyebabkan kecanggungan. Saat sedang berjalan, pelayan tiba-tiba berjalan kemari. "Halo Nona, permisi." Mendengar demikian, Audrey langsung tersadar, tersenyum tipis pada pelayan, "Aku cari teman, terima kasih." Setelah itu dia baru berjalan ke arah Vina. Setelah mendekat, Audrey baru sadar hanya ada dia seorang. Bukankah bilangnya mau makan bersama teman? Audrey sedikit penasaran. "Halo Nona Vina." Vina terus menunggu. Colden pergi ke toilet masih belum kembali. Sudah berlalu begitu lama, meskipun sedang bab juga sudah seharusnya kembali. Apakah karena tidak ingin duduk bersama dengannya, makanya tidak kembali-kembali? Dia sambil berpikir sambil menghela napas. Tiba-tiba terdengar suara Audrey. Vina tersadar, sudah melihat Audrey berdiri di hadapannya. "Rupanya kamu." Suaranya tak bisa menutupi kekecewaannya, seperti tidak bisa bersemangat. Audrey bisa mendengarnya, tatapannya beralih. "Nona Vina, tadi aku sedikit buru-buru, jadi lupa menanyakan apakah Anda sedang ada waktu luang." Setelah mengatakannya, Audrey juga melihat hadapannya. "Jika tidak, nanti aku baru datang lagi." "Tak perlu, kamu kerjakanlah." Vina tersenyum pahit, sepertinya dia sudah pergi. Sekarang Vina memikirkan mungkin Colden hanya mencari alasan pergi ke toilet, kenyataannya sudah pergi. Audrey melihat Vina sangat kecewa, juga tidak mengatakan apa-apa, jadi, dia duduk di hadapan Vina, lalu tersenyum pelan berkata, "Tak apa, kan? Mau tidak duduk di kantorku sebentar?" Audrey berpikir, kalau di sini suasana hatinya sedang tidak baik, lebih baik ke kantornya bisa lebih baik. Vina mengerjapkan matanya, pergi ke kantornya. Colden tidak pergi ke toilet, melainkan sedang merokok di koridor, lalu dia merasa waktunya sudah cukup, lalu mematikan puntung rokok dan berjalan kembali. Saat berjalan keluar, Colden baru melihat di tempat duduk Vina bertambah satu orang. Tatapan yang dingin melewati wajah orang itu tanpa sengaja. Tiba-tiba langkah Colden terhenti, wajah yang tampan itu masih tetap memasang ekspresi dingin, tapi kegelapan di dasar matanya malah sudah hilang. Dalam hatinya berdesir hebat, seperti dalam sekejap menenggelamkannya. Apakah halusinasi? Wanita itu muncul di halusinasinya lagi. 2 kali sebelumnya melihat wanita ini selalu halusinasi, Colden berpikir. Mungkin kali ini juga. Jadi, dia dalam bawah sadar menahan napas, tidak berani berkedip. 1 detik, 2 detik. 10 detik berlalu, orang di hadapannya masih tetap ada di pandangannya, tersenyum manis. Jadi kali ini bukan halusinasi. Colden melangkahkan kedua pahanya, selangkah demi selangkah mendekat ke arahnya. "Baiklah, aku duduk di kantormu, aku bayar tagihannya dulu." Audrey berpikir, karena klien sendiri, dia membantunya membayar tagihannya juga boleh. Memikirkan ini, dia pun mengambil tas dan berdiri, berkata, "Aku saja, aku duduk dulu." Audrey mengambil tas berdiri, baru saja ingin berjalan ke arah kasir, saat mengangkat kepalanya, sebuah bayangan yang tinggi masuk ke dalam pandangannya. Alis yang dingin dan mata tajam itu, setelah beberapa waktu berlalu, ada kerutan yang tersembunyi, hidung yang mancung, masih tetap bibir yang tipis dan dingin terkatup rapat. Wajah ini. Langkah Audrey terhenti, merasa jantungnya berdegup, seperti akan berhenti. Apakah dia salah lihat? Bagaimana mungkin orang itu muncul di hadapannya? Bahkan sedekat ini. Tangan Audrey memegang tas menjadi lebih erat dan lebih erat lagi.
Tangan yang putih itu menampakkan nadi karena gerakan begini. Mereka berdua dalam sesaat sangat dekat. Audrey masih bisa mencium wangi maskulin yang kuat dari tubuhnya, menyelimutinya dan mengukumnya di dalam sana. Colden menatapnya dengan dingin. Memang benar dia. Dia masih mengira kalau dia sendiri berhalusinasi. Colden. Sebuah suara wanita memecahkan kecanggungan ini. Vina yang duduk di samping saat mengangkat kepala melihat Colden, dengan girang berdiri dan memanggil namanya, "Sungguh kamu. Kamu masih belum pergi." Suaranya sangat bahagia, tatapannya bahkan berkaca-kaca. "Aku masih mengira kalau aku sudah ditinggalkan." Satu kata, Colden, itu menarik Audrey ke kenyataan. Dia langsung menarik tatapannya, menyadari dia dan Colden hampir bertubrukan, jadi langsung mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Setelah itu tatapannya terkulai, bulu mata panjangnya menutupi semua pikirannya. Rupanya, orang yang membuat Vina kecewa adalah Colden. Vina melihat Colden pergi dan kembali, jadi, di saat ini dia sudah sangat bahagia, tidak memikirkan perasaan dan tatapannya lagi. Tatapan Colden terus terpaku pada Audrey. Audrey menarik napas dalam, menenangkan perasaannya yang kacau, lalu menaikkan kepalanya tersenyum kepada Vina. "Tampaknya Nona Vina ada urusan, kalau begitu aku pergi dulu." Vina tentu akan menghargai waktu berduaan mereka, jadi dia mengangguk dengan malu. Hanya saja Audrey baru ingin melangkahkan kaki pergi, Colden yang masih diam dan terus menatapnya tiba-tiba bersuara. Suaranya sedingin salju di musim dingin. "Temanmu." Vina tercengang, setelah sesaat baru tersadar Colden sedang bertanya padanya. Dia mengangguk lalu juga menggeleng, lalu dengan sopan memperkenalkan. "Tuan Colden, ini adalah perancang busana yang baru kembali dari luar negeri, Audrey." "Audrey? Ini adalah Tuan Colden, CEO Yes Corp, dia adalah..." Setelah mengatakan sampai sana, wajah putih Vina langsung memerah. Dia malu. Bagaimana bagusnya memperkenalkannya. Meskipun dia merasa Colden pasti akan bersama dengannya, tapi jika sekarang diperkenalkan juga tidak cocok, jika bilang dijodohkan juga tidak terlalu baik. Lalu Vina mengulangi perkataannya lagi. "Temanku." Audrey tentu tahu dia adalah CEO Yes Corp. Dia sudah sangat jelas mengenai ini sejak 5 tahun yang lalu, hanya saja saat ini dia tidak ingin mengetahui ini. Demi tidak mempermalukan kliennya, Audrey dengan tenang berkata, "Halo, Tuan Colden." "Tuan Colden." Mendengar panggilan ini, Colden menyipitkan matanya, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura menakutkan yang berbahaya. Sudah 5 tahun, dia malah memanggilnya, Tuan Colden. "Heh, bagus sekali." Bersambung.